warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Katira Putri dengan NIM 859537049. Program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Yernawati dengan nomor induk mahasiswa 859551777. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas praktik mata kuliah PDGK 4107, praktikum IPA di S. Judul praktikum hari ini ialah simbiosis, yaitu Simbiosis parasitisme simbiosis komensalisme dan simbiosis mutualisme oleh tutor Bapak Irfan Kurniawan Usman, SPD MPD. Pertama, kutu pada kucing. Kutu hidup dengan cara menghisap darah kucing. Hal ini dapat menimbulkan peradangan kulit, rambut rontok, bahkan bisa membawa bakteri atau virus tertentu. Inilah gambaran jelas bahwa parasitisme sangat merugikan inangnya. Kedua, kupu-kupu dan tanaman. Larva kupu-kupu sering terlihat menempel dan memakan daun tanaman. Meskipun kupu-kupu dewasa terlihat cantik, siklus hidupnya pada fase larva justru merugikan tanaman karena memakan jaringan daun. Ketiga, lintah dan manusia. Lintah menempel pada kulit manusia dan menghisap darah, bahkan mengeluarkan zat antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah. Keempat, jamur dan batang pohon. Jamur bersifat parasitik karena merugikan jaringan pohon hidup, menyebabkan kerusakan struktural yang serius. Kelima, ulat dan buah jambu. Ulat merusak buah jambu dengan memakan daging buah dari dalam sehingga buah berlubang, busuk, dan tidak layak dikonsumsi. Sementara itu, ulat mendapatkan makanan sekaligus tempat berlindung yang aman dari predator. Contoh pertama yaitu tumbuhan paku dan pohon besar. Tumbuhan paku seperti paku tanduk rusa atau paku sarang burung hidup menempel pada batang pohon besar. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan tempat tumbuh, cahaya matahari, dan udara yang cukup. Namun, pohon inang tidak dirugikan karena tumbuhan paku tidak mengambil air atau makanan dari pohon tersebut. Tumbuhan paku diuntungkan, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi, hubungan ini disebut simbiosis komensalisme. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada batang pohon kelapa. Kadang, batang kelapa ditempeli lumut atau paku-pakuan kecil. Tanaman ini memanfaatkan pohon kelapa hanya sebagai tempat menempel, agar bisa mendapatkan cahaya matahari dan udara yang baik. Pohon kelapa tetap tumbuh normal, tidak dirugikan sama sekali. Jadi, hubungan ini juga disebut simbiosis komensalisme. Contoh ketiga yaitu kaki seribu dan batang pohon. Kaki seribu memanfaatkan batang pohon sebagai tempat berjalan, berlindung, dan bersembunyi dari sinar matahari atau predator. Pohon tidak mendapat keuntungan maupun kerugian karena kaki seribu tidak merusak kulit batang dan tidak mengambil zat makanan. Jadi, hanya kaki seribu yang diuntungkan, sementara pohon tetap tidak dirugikan. Hubungan ini juga termasuk simbiosis komensalisme. Pertama, taman dan manusia. Keuntungan dari manusia adalah mendapatkan udara segar, keindahan, rekreasi, kesehatan lingkungan. Dan keuntungan yang didapat oleh taman adalah mendapatkan perawatan, pemupukan, penyiraman, dan kebersihan. Kedua, tanaman hias dan manusia. Manusia mendapatkan nilai estetika, kualitas udara lebih baik, hingga nilai ekonomi. Dan tanaman mendapatkan perawatan intensif yang membuatnya tumbuh subur. Ketiga, semut dan pohon. Dari hasil pengamatan, semut merah mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan. Begitupun dengan pohon, dilindungi dari hama dan serangga perusak. Semut bertindak sebagai penjaga alami pohon dari predator. Cukup sekian, bye-bye.